Kita juga saya mendengar dari teman DPP Galarua bahwa ada ormas yang merasa super power, super body di Indonesia ini melakukan intimidasi dan teror kepada orang-orang tertentu. Kemarin juga disinggung ya kepada para apologet, ini menjadi incaran begini, bahkan nama saya disebut-sebut. Informasi ini A1, dan saya percaya itu karena teman saya DPP ini adalah teman yang jujur ya, yang kita sehati dan sejiwa sejalan. Saya percaya itu, bahkan nama Pak Santiago sudah disebut-sebut di lembaga itu, di organisasi itu katanya. Jadi apa yang dikatakan Pastor tadi, ya saya tanda kutip saya garis bawahi, bukan saya garis bawahi untuk takut, enggak gitu. Jadi ada sekelompok orang yang merupakan kaki tangan daripada ormas yang merasa super body dan hebat di Indonesia ini, karena mereka di dalam segala upaya dan sepak terjangnya berhasil melakukan intimidasi dan mencoba menakut-nakuti setiap orang yang melakukan pembaruan mindset di Indonesia ini supaya menjadi manusia baru, ya, supaya menjadi manusia baru. Ini adalah suatu hal nyata, ya, nyata di Indonesia ini. Nah, siapa itu lembaga ormas yang superbody? Adalah suatu organisasi yang memang sudah terpapar gerakan radikal Islam transnasional. Banyak itu, tapi ada satu organisasi yang luar biasa besar dan hebat, merasa hebat. Nah, Oke, saya bilang, saya sih tantangnya begini, Anda boleh merasa hebat, ya. Anda boleh saja menghilangkan nyawa seseorang yang bekerja untuk memberitakan ajaran yang terbaik bagi hidupnya. Tapi jangan Anda lupa, Anda boleh menghilangkan nyawanya, tapi Anda tidak akan sanggup menghilangkan perjuangannya ataupun nilai-nilai yang diperjuangkan, yang akan hidup terus-menerus dan akan menerjang Anda sampai habis. Saya tadi tekankan masalah apa itu? Kenapa orang ini yang seormas ini yang merasa hebat ini ya menteror, mencari-cari orang yang menyebarkan berita baik? Saya bilang Anda sebenarnya sama dengan menjalankan ajaran Yahudi. Anda adalah copy paste daripada Yahudi. Ormasmu itu copy paste dari Yahudi. Di Yahudi itu ada yang dikenal dengan Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Dan ketika itu para rasul dan jemaat yang menyebarkan firman Tuhan itu dianiaya, dipenjara, dibunuh dan lain sebagainya. Tidak berbeda dengan Anda sekarang. Jadi nggak usah, jangan pura-pura Anda membenci Israel, sebenarnya Anda adalah munafik, kamuflase. Mengerikan sekali, saudara. Oke, mungkin siapa mau lanjut, silakan. Jadi perlawanannya bukan dengan pedang, saudara ya. Kalau Anda dengan ngawal pedang, wah ya berdarah-darah, saudara. Oh, Anda nanti akan berontak, saudara. Tapi ya, ngeri berdarah-darah kayak Poso, kayak Ambon. Anda mau bikin begitu lagi? Lawannya dengan apa? Diakonia, gerakan cinta, dengan kekudusan, dengan apa lagi? Hukum, saudara. Ya, jadi kalau Anda dihentikan ibadahnya, jangan mau, saudara. Jangan mau, ya, lawan terus, saudara ya, secara hukum. Ya mungkin Pak Santiago mau menambahkan. Ini pengawali ribut sekali di rumah ini. Terima kasih Pastor, juga teman-teman yang lainnya yang ada di Zoom ini, teman-teman ada diaspora yang ada di Amerika, di Eropa. Tidak bosan-bosannya kita bersuara karena keterpanggilan dan kepedulian, bukan karena tidak ada pekerjaan. Ya, kita ada keterpanggilan dan kepedulian, maka kita berbicara, bukan karena kita nganggur, bukan karena ada motif-motif lain. Jadi saya mulai dulu dari yang nyata akhir-akhir ini. Pertama mengenai Gereja GBI Cinere, ya. Saya berkomunikasi dengan pendeta Didi Nata pada tanggal 25. Saya bertanya kepada beliau bagaimana dengan ibadah tanggal 24 kemarin, karena 2 minggu dibilang ibadah online dulu. Kenapa harus 2 minggu? Pemda Depok berjanji dalam tempo 2 minggu akan diselesaikan masalah izin atau apalah namanya itu, sehingga nanti ada kepastian beribadahnya. Nah, tanggal 25 saya cek, berkomunikasi dengan beliau,
Bagaimana apa Bapen, apakah sudah ada surat atau pernyataan dari Pemda Depok? Waduh, belum ada. Kan indikasi ya. Dan kita memang sudah antisipasi dari awal kalau dalam tempo 2 minggu itu sesuai dengan janji mereka tidak dipenuhi, tentu dengan alasan yang dibuat-buat. Apa yang harus pendeta lakukan? Itu satu. Kalau misalnya ada jawaban dari Pemda Depok atau dari Kementerian Agama, silakan beribadah tapi di tempat lain. Apa tanggapan daripada Pak Pendeta? Ini saya sampaikan di hadapan teman-teman yang lain juga, ada dari PGI, ada dari tokoh dari Parpol, ada juga dari tokoh masyarakat NTT di sana. Nah, tiba pada jawaban, ada atau tidak ada jawaban dari Pemda, kami akan beribadah di tempat ini pada tanggal 1 Oktober. Karena polisi dan Kodim dan NIM sudah menjamin akan mengawasi ataupun menjaga ibadah kami. Itu satu. Oke, yang kedua, itu kalau tidak nggak ada jawaban. Kalau ada jawaban tapi disebutkan di tempat lain, bagaimana? Kami menolak dan kami tetap beribadah di sini. Apa dasarnya, Bapen? Saya bilang. Bapen bilang, ya ini saya lebih, apa yang dikatakan Tuhan itu yang saya yakini dan saya imani itu. Betul, Bapen, ada begitu. Ada, baguslah. Saya dukung 100%, saya bilang. Kami Galarua mendukung 100% kalau memungkinkan, bahkan bikin di sini 2 semalaman, Pak. 2 semalaman, kita mau lihat dulu mereka akan melakukan apa. Tetapi kalau misalnya secara fisik terjadi sesuatu di sini, apakah Bapen sudah siap menerima itu? Siap. Baiklah kalau begitu. Kita mendukung 100% upaya Bapen, sekaligus sudah dilakukan upaya-upaya hukum oleh PH yang mereka tunjuk ya, juga dari BAMAK. BAMAK itu adalah badan apa itu yang selalu mendampingi beliau. Nah ini komunikasi saya yang terakhir pada tanggal 25 kemarin dengan Bapak Pendeta Didi Nata. Nah apa yang kita lihat dari sini ya. Nah sebelum saya berangkat ke persoalan ujungnya, kita juga saya mendengar dari teman DPP Galarua bahwa ada ormas yang merasa super power, super body di Indonesia ini melakukan intimidasi dan teror kepada orang-orang tertentu. Kemarin juga disinggung ya kepada para apologet. Ini menjadi incaran begini, bahkan nama saya disebut-sebut. Informasi ini A1 dan saya percaya itu karena teman saya DPP ini adalah teman yang jujur ya, yang kita sehati dan sejiwa sejalan. Saya percaya itu, bahkan nama Pak Santiago sudah disebut-sebut di lembaga itu, di organisasi itu katanya. Jadi apa yang dikatakan pastor tadi, ya saya tanda kutip saya garis bawahi, bukan saya garis bawahi untuk takut, enggak gitu. Jadi ada sekelompok orang yang merupakan kaki tangan daripada ormas yang merasa super body dan hebat di Indonesia ini, karena mereka di dalam segala upaya dan sepak terjangnya berhasil melakukan intimidasi dan mencoba menakut-nakuti setiap orang yang melakukan pembaruan mindset di Indonesia ini supaya menjadi manusia baru, ya, supaya menjadi manusia baru. Ini adalah suatu hal nyata, ya, nyata di Indonesia ini. Nah, siapa itu lembaga ormas yang superbody? Adalah suatu organisasi yang memang sudah terpapar gerakan radikal Islam transnasional. Banyak itu, tapi ada suatu organisasi yang luar biasa besar dan hebat, merasa hebat. Nah, Oke, saya bilang, saya sih tantangnya begini. Anda boleh merasa hebat, ya. Anda boleh saja menghilangkan nyawa seseorang yang bekerja untuk memberitakan ajaran yang terbaik bagi hidupnya. Tapi jangan Anda lupa, Anda boleh menghilangkan nyawanya, tapi Anda tidak akan sanggup menghilangkan perjuangannya ataupun nilai-nilai yang diperjuangkan, yang akan hidup terus-menerus dan akan menerjang Anda sampai habis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ajaranmu itu ajaran yang berasal dari Yang Maha Kuasa, maksud saya ajaran yang kamu tentang itu adalah ajaran yang berasal dari Yang Maha Kuasa, dan itu yang mereka lakukan, mereka tidak takut.
Apapun Anda lakukan, mereka tidak akan takut, malah akan bersuka cita. Dan mereka tidak akan membela ajaran itu, karena mereka bukan pemilik ajaran itu, mereka adalah pelaksana ajaran itu, pelaksana perintah itu. Si pemilik ajaran itulah, atau si pengajar itulah nanti yang membela itu. Nah, kalau Anda memang sedang mempertahankan suatu ajaran, dan Anda meyakini itu ajaran, entah ajaran manusia atau apa, untuk apa Anda membela ajaran? Berarti Anda tidak yakin itu. Biarkan saja. Nah, kembali lagi kepada sikap Anda merasa super hebat dan berkuasa, silakan aja. Saya akan lawan Anda, tapi cara saya melawan Anda bukan dengan cara kekerasan. Kemanapun saya akan lawan Anda. Saya katakan begitu. Bukannya saya sok jago, Bapak Ibu, ya enggak. Sorry, saya tidak sok jago. Kita pada posisi pertama, kita ini bekerja untuk siapa? Ya. Kita ini mengajarkan sesuatu untuk siapa? Bukan untuk diriku, bukan untuk Galarua, tapi kita untuk bangsa dan negara. Kok kedengarannya idealis banget ya? Ya memang iyalah, harus ada ongkos yang dibayar kan. Saya dengan keluarga saya juga belum tentu bersetuju, mereka juga keberatan. Itu manusiawi saja. Tetapi saya kan punya patokan dan pilihan. Saya percaya kalau yang kita kerjakan ini adalah kehendak Dia, Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah itu, pasti segala sesuatu yang berkaitan dengan kita dipelihara olehnya. Tidak mungkin Dia abaikan itu. Sehebat apapun misalnya kita menjaga, memelihara yang kita sayangi, Dia jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa, dan jauh lebih bermanfaat kalau Dia yang memelihara dibandingkan dengan kita. Nah, ini Bapak Ibu patokan saya. Oleh karena itu, saya selalu katakan kepada teman-teman, walaupun mereka tidak sependapat, kalau ada yang begini, kita harus tegas pendirian kita. Nah, gagasan yang kemarin yang disampaikan oleh Pastor Paul, coba bertemu dulu dengan beberapa pendeta, ya, ngomong-ngomong kongko-kongko lah, itu bagaimana dari berbagai aras. Ya, di Indonesia ini Pastor agak aneh ini. Itu Pak. Agak aneh di Indonesia ini. Aras-aras seperti PGI, kalau saya dengar dari orang PGI sendiri, dia kompak dengan NU, Pak, kompak dengan Muhammadiyah. Saya jadi berpikir, kompaknya ini untuk kebaikan atau kompak untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau ada persekusi atau intoleransi, dia tutup mata gitu. Saya tanda tanya, dan saya bilang saya nanti akan mendatangi PGI, tolong saya diterima, saya bilang. Oke. Nah, melompat lagi, bukan melompat, kembali lagi kepada Pak Didi tadi itu ya. Maka saya bilang, Pak Didi, ini tidak bisa begini terus. Mari kita bikin suatu pertemuan, membicarakan hal ini bagaimana supaya ke depan ini menjadi pola penanganan, standar penanganan yang diikuti oleh seluruh jemaat ataupun umat yang berlainan agama di Indonesia ini, supaya tidak terulang. Maka kita harus bersatu, Pak. Harus bersatu. Ya, jadi kita sepakat memang tanggal 28 kan akan ada digagas itu. Cuma akhir-akhir ini saya lihat melempem semangat itu. Oke, saya paham. Dia bilang itu nanti Natal lah. Saya bilang kalau Natal ini kan sudah pemilu, sudah dekat pemilu. Mungkin rame-rame tidak dibolehkan, kecuali kalau ibadah Natal. Tapi whatever apapun itu, gagasan yang disampaikan Pastor Paul itu sangat bagus, dan kita dia DPP sedang menggarap itu ya. Jadi tidak mungkin bisa sekaligus bertahap, tetapi yang kita ingin capai adalah bagaimana pemahaman setahap demi setahap, kebersamaan setahap demi setahap di antara para pendeta ini bisa terbangun. Ya, jangan terpecah begitu. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang. It's okay, nggak masalah. Jadi ini Bapak Ibu, kita Galarua di Indonesia ini ya, Galarua di Indonesia, dan melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Nanti tanggal 28 juga kita, apa yang kita lakukan ini tanggal 28, karena ini momentum yang sangat bagus di dalam hal Sumpah Pemuda. Ya, apa yang Galarua bisa lakukan? Mungkin tidak bisa berkumpul 100 atau 50 orang, mungkin dengan online. Kita lagi berunding ini dengan para pengurus. Jadi teman-teman di luar negeri, ya, dukungan apapun, sekecil apapun dari Bapak Ibu sangat bermanfaat bagi perjuangan orang-orang di Indonesia yang mencintai Indonesia. Saya tadi tekankan masalah apa itu? Kenapa orang ini yang seormas ini yang merasa hebat ini, ya, menteror, mencari-cari orang yang menyebarkan berita baik. Saya bilang Anda sebenarnya sama dengan menjalankan ajaran Yahudi. Anda adalah copy paste daripada Yahudi. Ormasmu itu copy paste dari Yahudi. Di Yahudi itu ada yang dikenal dengan Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Dan ketika itu para rasul dan
jemaat yang menyebarkan firman Tuhan itu dianiaya, dipenjara, dibunuh, dan lain sebagainya. Tidak berbeda dengan Anda sekarang. Jadi nggak usah, jangan pura-pura Anda membenci Israel, sebenarnya Anda adalah munafik, kamuflase. Saya katakan begitu, supaya sadar kan, yang dijalankan itu sama dengan cara-cara Yahudi. Supaya sadar, jangan pura-pura benci Yahudi, sebenarnya dia adalah copy paste daripada Yahudi. Terserah itu dia mau apa, pasti dia nggak terima, nggak masalah bagi saya. Itu kan fakta, sejarah, tidak bisa dipungkiri. Jadi itu Bapak Ibu yang kita lakukan nanti di ke depan ini, karena target kita di Galarua itu adalah jangan sampai terpilih capres dan cawapres yang anti Pancasila, yang anti yang pro intoleransi, yang pro diskriminasi. Tadi saya diundang radio Pelita Kasih RPK untuk berbicara talk show bagaimana ini kebangsaan ini di 2024 dari 3 capres dan cawapres ini. Saya sampaikan secara objektif ada 3 unsur yang perlu kita lihat. Saya bilang, 1, siapa ini, kan orang seperti berdagang ya, siapa pemilik dagangan ini, apa yang didagangkan, dan siapa konsumen barang dagangan ini ya. Jadi ada aktornya, ada wayangnya, siapa mengerjakan apa di wayang ini disuruh. Ya, yang 3 ini. Dari situ kita lihat kapabilitasnya apa, integritasnya apa. Apakah ini orang sebagai pemimpin nasional atau presiden bisa mandiri, bisa menentukan kehendaknya atau bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi atau dikendalikan baik oleh aktor negara maupun non aktor negara. Non aktor negara seperti sekarang ini MUI. Mampu nggak dia melawan atau mengatakan tidak? Kalau tidak mampu, buat apa pilih presiden seperti itu? Sama aja kan dibawa ketiaknya itu kan. Harus kita lihat orang yang berani berkatakan tidak. Tidak untuk apa? Untuk melindungi kepentingan nasional, untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk menjamin kesejahteraan Indonesia, untuk mencerdaskan Indonesia, untuk turut serta menertibkan serta ketertiban dunia. Tapi kalau orangnya adalah wayang atau wayang yang tidak punya pendirian, kalau dia mau bilang yang di belakangnya bilang, lu jangan macam-macam ya, gua yang bikin lu jadi presiden loh, kan macam-macam lu. Kira-kira wayang berani nggak melawan tuannya ini bohirnya? Ya enggak lah. Yang paling bagus adalah kalau presiden itu sekaligus bohir. Siapa itu? Silakan aja nilai sendiri. Selama dia bukan bohirnya atau dia hanya saya sebagai wayang atau nothing di partai itu, sudahlah walau alam bisawab. Itu objektif saja. Karena dia adalah robot. Robot mau begini, tunggu dulu, di stand dari belakang. Tidak akan bisa. Kenapa misalnya Ganjar dengan Pak Jokowi ini agak dia selek? Fakta saja, Jokowi sudah merancang sedemikian rupa, ya berusaha supaya Piala Dunia U20 itu berlangsung di Indonesia. Itu sudah diputuskan, dipersiapkan. Tiba-tiba hanya dengan perkataan 2 gubernur, Ganjar dan Koster itu tidak setuju, batal itu barang itu. Siapa yang menyetel ini, yang mensetir si Ganjar ini? Ya Ketum kan, Mega. Nah dari sini udah kelihatan bagaimana harga diri seorang presiden dihancurkan hanya dengan menolak Piala Dunia U20. Padahal presiden, betapa malunya Jokowi. Saya pun kalau sebagai presiden digituin, nggak terima dong. Nggak boleh. Apakah itu Piala Dunia itu adalah kepentingan nasional? Ya, karena menyangkut martabat. Dan demi untuk memenangkan atau meraih simpati daripada golongan tertentu, kepentingan nasional dikorbankan. Ini adalah calon presiden yang kurang ajar. Lama-lama kita juga bisa dijual bulat-bulat. Karakter itu, saya tidak menunjuk si Jadi di tahun 2024 yang merupakan pergantian generasi 20 tahun, pasti sesuatu di Indonesia ini terjadi sesuatu yang hebat, ya, yang luar biasa. Kita berdoa dan berupaya jangan sampai itu menghancurkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Panjang lebar tadi pastor sudah menjelaskannya. Kita imani itu dan lakukan, go ahead, maju dengan percaya diri, apapun yang terjadi, ombak dari depan, kita tetap bisa mengarungi lautan dengan selamat.
Ini aja dari saya, Pastor. Nanti kita akan ikuti lagi diskusi selanjutnya perkembangannya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Pastor. Halo. Pastor, silakan. Sebentar. Lagi makan apa? Ya, jadi ini pastornya lagi sibuk mungkin ya. Enggak. Tadi saya lagi ambil air, ambil minum. Iya, saudara ya. Jadi, iya sama melaju dulu. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,